Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kesekian kalinya. Namun pada siang hari ini saya bertemu dengan teman-teman Dewan Guru SMP dan SMA SMP Terbuka Silo TKB Lazar dan SMA Nurul Falah yang kami kelola saat ini. Dan hati saya hari ini sangat betul-betul gembira karena dapat berjumpa dengan beliau-beliau ini. Dan beliau-beliau ini punya cerita tersendiri. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu kepada sobat-sobat NR Media yang suka menonton NR Media, akan biar teman-teman semua bisa tahu siapa-siapa saja beliau yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama ini pakai kemeja putih. Beliau adalah Bapak Imron Sadewa yang saat ini lagi di Universitas Islam Jember UIJ, lagi skripsi semester terakhir. Doakan beliau mudah-mudahan beliaunya lancar dan sampai lulus. Dan juga selanjutnya ini Bapak Novianto, dan beliau ini juga termasuk orang pertama yang ikut dengan saya mendirikan lembaga pendidikan SMP terbuka, dan beliau sudah selesai kuliahnya di Universitas Islam Jember juga. Dan beliau saat ini sedang lagi galau pikirannya dan sebagainya karena menunggu kehadiran sang bayi ya, karena istrinya lagi mengandung, lagi hamil saat ini. Nah, selanjutnya ada Bapak Firman Fatahillah, dan beliau ini adalah mahasiswa Universitas Argopuro PGRI Argopuro Jember. Dan beliau Bapak Andri Hidayat, beliau mahasiswa Universitas Jember UNED ya, dan beliau sekarang lagi kuliah aktif. Dan juga selanjutnya ini adalah Bapak Ahmad Rofiki, salah satu alumni dari SMP terbuka yang kami kelola. Nah, sobat-sobat semuanya, mari kita ngobrol bareng-bareng dengan beliau-beliau ini. Dan beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat menurut saya. Kenapa? Karena beliau-beliau datang ke sini dengan tanpa mengharapkan suatu, artinya tanpa dibayar. Mereka mau datang ke sini dan mau membagikan ilmunya kepada siswa dan siswi kami di SMP Terbuka TKB Al-Azhar dan SMA Nurul Falah tentunya. Nah, untuk itu ayo kita lanjutkan ngobrolnya. Pertama saya akan ngobrol dengan Bapak Imron Sadewa. Gini, Bapak Imron ini kan mulai tahun 2014 kalau nggak keliru sudah mulai hadir ke TKB kami. Dan beliau ini termasuk salah satu guru daripada Bapak Ahmad Taufik ini. Nah, kira-kira menurut Bapak Imron Sadewa sendiri bagaimana perasaannya ketika jenengan ngajar, setelah itu berapa tahun kemudian melihat siswanya sudah setara dengan Anda sebagai guru? Bagaimana perasaan Anda? Ya, tentunya kalau dari saya sendiri bangga sekaligus bahagia karena sebenarnya bukan sebagai guru, hanya sebagai teman belajar. Teman belajar, ya. Itu gaya bahasa saya sebenarnya. Ya. Apakah Anda mengopi? Ya, karena kan orang itu akan melihat apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau yang di sekitar saya itu ada Ustadz Nur Rosyid, jadi saya bisa melihat atau mencontoh apa yang dikatakan oleh Pak Nur Rosyid. Oh begitu ya. Jadi untuk terkait dengan beberapa siswa yang sudah menjadi guru di sini atau teman belajar dari siswa, saya cukup bangga karena saya setidaknya pengalaman saya di sekolah dulu ada manfaatnya, terutama buat saya dan buat ya adik-adik alumni dari SMP terbuka di sini. Oh iya, saya sangat setuju dengan pendapat itu karena itu merupakan salah satu pemikiran saya juga dulu ketika saya awal-awal terjun di dunia pendidikan. Saya memang berpikir seperti itu juga. Oke, selanjutnya Bapak Novi, saya mau tanya ini bagaimana perasaannya Bapak Novianto selaku orang yang juga ikut merintis lembaga pendidikan di SMP terbuka
Silo TKP Al Azhar saat ini menjumpai para adik-adik siswa ini, dan sekarang sudah berseragam yang sama dan duduk bersama seperti ini, mau membagikan ilmunya bareng-bareng seperti hari ini. Bagaimana perasaan Anda? Kalau untuk saya sendiri, yang pertama bersyukur ya kepada Allah, karena berkat perjuangan kita semua, kita telah menciptakan satu generasi lagi. Bukan satu ya, ada beberapa. Itu yang kedua, bangganya itu karena beliau-beliaunya ini sudah mau berjuang demi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar sini, untuk untuk memerangi kebodohan dan sebagainya. Itu intinya, itu alhamdulillah dan bangga. Iya, kebanggaan itu memang juga saya rasakan. Bagaimana kalau Pak Firman sendiri yang dulunya mungkin ya tidak pernah menyangka kalau akan lulus SMP, bahkan lulus SMA, bahkan sekarang mau kuliah, dan bahkan sekarang sudah bisa mengajar, bagaimana? Ya, benar tadi kata Bapak Nur Rasid. Sebenarnya saya tidak pernah menyangka sampai saya berada di sini, sampai saya kuliah. Dari sejak MI saya nganggur, lulus MI saya nganggur, mohon maaf. Dari lulus MI saya nganggur 1 tahun, dan setelah itu saya mondok di satu pondok. Saya berhenti dari pondok, tidak melanjutkan sekolah umum, itu tidak melanjutkan sekolah SMP. Dan setelah itu saya berhenti dari pondok. Ada teman saya mengajak saya untuk sekolah di SMP terbuka Al Azhar ya di sini, mengajak saya untuk sekolah agar tidak putus gitu, agar terus pendidikannya terus nyambung gitu. Mungkin karena dia cukup perhatian, karena sebagai teman dia peduli banget ke saya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah menyangka lulus SMP, lulus SMA. Demi Allah tidak pernah keluar biaya sedikit pun, tidak pernah bayar ini, tidak pernah, full gratis dari SMP sampai SMA, dan saya tidak pernah menyangka. Dan alhamdulillah bahkan sampai saat ini saya tidak menyangka juga sampai saya berada di pendidikan tinggi seperti itu. Oke, itu sangat cerita yang cukup menarik yang telah disampaikan oleh Bapak Firman Fatahillah, yang mana itu hampir sama dengan perjalanan pendidikan saya sendiri. Karena saya tidak pernah menyangka akan lulus SMP, bahkan SMA, bahkan kuliah, apalagi karena saya memang terlahir dari keluarga yang fuqara wal masakin. Namun itu semua bukan suatu halangan yang membuat kita tidak bisa mengenyam pendidikan, karena semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Jadi patut kita syukuri kalau kita seperti sekarang. Jadi alhamdulillah banget ya, teman-teman bisa duduk bareng, membagikan ilmunya bersama-sama, merintis bersama-sama pada saat ini. Tentu ini semua adalah anugerah dari Allah. Oke, Bapak Andre, saya tahu Bapak Andre ini adalah dari golongan orang punya ya, anaknya orang kaya, dan beliaunya ini sangat pintar ketika berada di pendidikan ya, ketika berada di pondok pesantren, karena saya tahu sendiri. Nah, tapi ya, yang sangat mengherankan diri saya itu kenapa kok mau gitu ya, mau diajak oleh saya merintis pendidikan, mengabdikan diri tanpa ada bayaran atau harus, pokoknya saya tuh gimana gitu, tidak habis pikir itu. Kenapa Pak Andri itu sampai ada keinginan untuk bersama-sama dengan saya membagikan ilmunya tanpa harus ada bayaran dan sebagainya gitu. Itu apa yang menyebabkan, padahal Anda itu adalah dari pendidikan memang luar biasa, bahkan sekarang sudah ada di Universitas Jember, Negeri Jember ya, dan itu merupakan suatu sesuatu yang tidak bisa terukur oleh kami yang dari golongan fuqara wal masakin gitu. Tapi Pak Andri ini kok mau gitu? Apa yang melatar belakangi Anda sehingga Anda mau diajak kami untuk mengabdi di lembaga yang sangat jauh dari kesempurnaan ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Rasid.
Ini mungkin berawal dari saya mondok pas kemarin di salah satu pondok pesantren di daerah saya. Nah, dalam pondok itu saya diajari satu hal yang sangat penting. Mungkin itu yang disebut suatu pengabdian ya. Nah, dari sana saya bukan tertarik ya, itu lebih kepada ingin terus membantu, baik itu dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Itu pun dengan gimana ya, intinya ingin membantu secara ikhlas begitu. Kemudian itu sejalur juga dengan cita-cita saya sebagai seorang guru. Itu mulai dari saya insya Allah kelas 1 SMP untuk 1 SMA untuk menjadi seorang guru seperti itu. Nah, kemudian ketika kuliah saya lebih mendalami ilmu kependidikan seperti itu, di mana di situ saya diajarkan etika guru itu harus seperti apa. Jadi tidak boleh pilih-pilih, artinya guru itu harus adil. Nah, mungkin dari situ ya apa ya, intinya motivasi saya untuk terus mengajar siapapun, entah itu dari orang yang nggak punya maupun orang yang kaya sekalipun. Intinya ketika mereka tidak tahu, mereka harus diajarkan diajari, ya. sesuatu, mau tidak mau. Guru harus seperti itu, tidak boleh apa ya, tidak boleh pilih-pilih entah itu orang kaya ataupun orang miskin seperti itu. Jadi seorang guru memang harus turun ke lapangan di mana saja dia ditempatkan seperti itu, harus siap dan harus bersedia seperti itu. Oh gitu ya. Jadi motivasinya dari Pak Andri sendiri ingin menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, gitu ya. Mungkin begitu ya. Oke semuanya, sahabat-sahabat NN Media tentunya saya mengharap untuk terus mendukung channel kami, karena kami akan selalu dan terus mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat Anda semua. Dan semua ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman para sahabat NN Media tentunya. Amin, amin. Dan mari kita lanjutkan ngobrol kita, yang mana tadi saya sudah menanyakan bagaimana rasanya, perasaannya bagaimana gitu, pesan dan kesannya terhadap pendidikan yang kami rintis, yang kami mengajak mengelola bersama dan mengajak untuk mengembangkan lembaga kami di sini bersama-sama. Nah, sudah sahabat-sahabat NN Media sudah pada tahu semuanya. Dan oke, kita lanjutkan untuk bertanya-tanya kepada beliau-beliau ini. Kira-kira ya, saya mau nanyakan kembali nih kepada Bapak Imron Sadewa. Harapan dari Bapak Imron Sadewa sendiri dengan adanya lembaga yang kami kelolain di SMP Terbuka TGB Al Azhar ini kan menggratiskan, SMA Nurul Falah menggratiskan siswa untuk tidak bayar apa-apa, namun mereka mendapatkan ilmu yang setara dengan para siswa di luar sana, bahkan ijazahnya pun juga diakui oleh pemerintah gitu. Jadi harapannya ke depan itu apa? Harapan tentunya manusiawi, bahwa kalau saya itu mengharapkan SMP dan SMA di sini tambah maju, tambah berkualitas, dari segi siswanya ya tambah banyak. Intinya apa? Intinya bahwa usia sekolah anak-anak itu akan ke dunia pendidikannya itu tambah, oh jadi saya harus sekolah lah. Itu saya pengennya seperti itu, harapannya seperti itu. Jadi dalam tanda kutip bahwa di SMP, di sekolah sini tambah banyak, ya otomatis memang kesadaran akan dunia pendidikan itu semakin meningkat dari Semakin siswa. meningkat. Ya, dari siswa tersebut. Dan untuk sekolah di sini ya mungkin suatu saat bisa mandiri tanpa betul, ya, tanpa itu memang satu harapan. tanpa menginduk ke sekolah lain, jadi bisa berdiri sendiri di kaki kita sendiri. Betul. Bisa jadi SMP berdikari gitu ya. Ya. Berdiri di kaki sendiri. Oke, itu harapan dari Pak Imron Sadewa ya. Seperti itu, berharap agar sekolah yang kita rintis ini menjadi sekolah yang betul-betul berkualitas, tambah maju, tambah berkembang dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut Bapak Novianto, kira-kira apa yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan Bapak Imron Sadewa sendiri tadi? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai perintis nih, apa lagi yang perlu kita lakukan untuk melanjutkan agar lembaga kita ini tambah berkembang, tambah maju dan tambah banyak siswanya? Bagaimana ini menurut Bapak Novianto yang perlu kita lakukan? Kalau menurut saya, pertama ya, kita harus kompak. Ya, kompak, kita bekerja sama dan juga sama kerja itu. Untuk
mencapai sesuatu yang kita harapkan. Itu kan sebenarnya bukan cuma harapan dari Bapak Imron Sodewa. Kita harus juga mempunyai harapan yang sama. Betul. Menjaga dan memperbagus atau menaikkan tingkat kualitas yang ada di lembaga kita ini. Gitu. Pertama tadi itu yang saya harapkan itu adalah kekompakan bersama. Juga kita Mohon maaf ya, saya potong. Kekompakan bersama itu dalam artian apa? Siapa yang kompak? Apa siswanya? Apa masyarakatnya? Apa gurunya? Semua. Ini yang harus kompak. Pertama, kita yang ada di dalamnya kan, mulai dari yayasan, sekolah dan sebagainya sampai ke bawah. Setelah itu kompak yang di sini, maka yang harus kita arahkan untuk kekompakannya adalah kita harus mengarahkan siswa. Siswa. Setelah siswa itu kita harus memotivasi masyarakat di sekitar kita untuk lebih sadar tentang pendidikan. Itu maksudnya. Nah, kalau ketiganya ini sudah kompak, maka apa yang kita harapkan insya Allah. Terus selain daripada itu kita harus menjaga atau lebih meningkatkan apa yang sudah ada di lembaga kita. Terutama attitude ya, etika gitu ya. Etika kita bagaimana sebagai pendidik ya. Dan pengajar, tentunya kita harus bisa mendidik dan mengajar gitu ya. Sebagai guru, digugu dan ditiru tentunya. Nah, itu juga bisa merupakan suatu alat untuk bisa mengembangkan dan memajukan suatu lembaga itu sendiri. Nah, kalau misalkan lembaga ini sudah kelihatan oleh masyarakat bahwa lembaga ini adalah berkualitas tinggi, tentunya masyarakat tidak akan kemana-mana lagi. Cukup, di SMP terbuka TKB Al-Azhar sekarang sudah berkualitas dan dapat dipercaya, tentu putra-putra masyarakat akan memilih itu, apalagi tetap konsisten dengan menggratiskan. Tetap konsisten menggratiskan. Oke, kalau Bapak Andri sendiri bagaimana ini? Harapannya apa kira-kira dengan adanya SMP terbuka TKB Al-Azhar dan SMA Nurul Falah ke depan bagaimana? Apa cukup sampai di sini saja begini atau bagaimana keinginannya? Untuk keinginan saya sendiri, saya sangat berharap TKB Al-Azhar sama SMA Nurul Falah ini dapat terus berkembang gitu. Terus dengan cara salah satunya mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa difasilitasi dengan adanya lab ya, lab komputer, kemudian perpustakaan seperti itu. Mungkin hal itu untuk menunjang atau lebih mengembangkan kognisi dari masing-masing peserta didik seperti itu. Kemudian lebih juga ya, dari segi seperti yang Pak Rasid katakan tadi, konsisten dalam artian dalam hal menggratiskan, terus membantu masyarakat yang kurang mampu. Selain itu mungkin lebih kepada pengembangan dari guru-gurunya nanti. Harapan saya nanti guru-gurunya itu bisa sampai lulus S1, kemudian bisa intinya itu dapat merangkul semua siswa dan dapat mengajar dengan fasilitas yang memadai seperti itu. Betul. Nah, sobat-sobat NR Media, tentunya dengan beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa dewan guru ini, itu adalah merupakan PR besar buat saya selaku pengelola pendidikan yang ada di sini, yaitu adanya perpustakaan, lab dan sebagainya. Jangankan ke sana, wong kelas saja masih belum kita lengkapi gitu ya, apalagi sampai lab komputer, lab IPA, perpustakaan dan sebagainya. Nah, namun itu semua bukan suatu hal yang menakutkan buat saya, namun itu adalah merupakan motivasi bagaimana caranya saya berpikir untuk bisa lebih mengembangkan atau lebih memajukan lembaga pendidikan yang kami kelola. Dan itu semua bukan semata-mata karena kehebatan saya seorang Nur Rasid, tidak, akan tapi kekompakan beliau ini memikirkan bagaimana lembaga pendidikan ini bisa maju. Gitu. Terima kasih sobat-sobat NR Media, tentunya jangan pernah bosan menonton channel NR Media, dan jangan lupa tolong ditonton, di subscribe, like, comment, and share ke saudara-saudara yang lain. Terima kasih telah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.